Selamat malam, rekan-rekan sekalian, sobat-sobat saya yang baik, yang setia mendengarkan, mencerna, dan menikmati banyak hal yang saya sering katakan lewat Facebook, lewat YouTube channel saya. Pada malam hari ini saya ingin bicara sedikit tentang apa itu pikiran bawah sadar. Di 2 minggu terakhir saya memang meluncurkan sekitar 14 tema terkait dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Terlepas barangkali banyak orang juga yang belum paham apa itu yang disebut dengan pikiran bawah sadar itu. Sebagian orang mengatakan kecerdasan bawah sadar. Dalam bahasa yang modern sering disebut ini sebagai subconscious. Ya, sesuai dengan namanya, subconscious itu artinya di bawah conscious. Kalau conscious atau sadar itu adalah pikiran normal, tapi ini subconscious mind. Jadi pikiran-pikiran di bawah sadar. Dan anehnya, adanya itu di dalam struktur diri manusia. Nah, lantas gimana kita memahami subconscious ini? Karena di banyak cerita-cerita subconscious itu punya daya ajaib. Dia bisa melahirkan miracle. Ya, banyak orang kemudian bertumpu kepada keyakinannya bahwa bawah sadar ini adalah sesuatu yang bisa menolong, sesuatu yang menjadi satu bagian di dalam kehidupan manusia. Tapi saya agak kurang yakin apakah segamblang itu orang bisa memahami subconscious ini. Saya akan mengawali penjelasan saya terkait bawah sadar ini dengan satu gambaran bahwa manusia ini diciptakan dalam rancangan yang sangat unik. Di dalam diri manusia itu ada sistem unik yang butuh dieksplorasi, butuh dipahami secara meluas. Jadi tidak mudah memang kalau kita kemudian melihat ke dalam struktur penciptaan kita ini. Misalnya salah satu perangkat yang katanya hebat itu bahwa manusia itu punya otak atau brain, ya, brain yang kita gunakan untuk mengolah pikiran, mengolah data, mengolah semua hal. Dan ternyata otak atau brain itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Penelitian menunjukkan bahwa ada bagian-bagian otak itu yang disebut dengan otak beta. Kemudian ada otak alfa, ada otak theta, ada otak delta. Ada paling tidak 4 bahagian yang sering dibicarakan oleh orang. Misalnya di dalam otak itu ada gelombang, ya, atau bekerjanya otak itu persisnya antar bahagian itu ada gelombang-gelombang yang ada ukuran-ukurannya sendiri. Unit ukurannya itu disebut dengan hertz katanya ya. Saya
akan secara teknis menjelaskan tentang gelombang itu. Tapi kata-kata gelombang akan saya pakai untuk sekedar menunjukkan bagian-bagian yang ada pada otak manusia. Misalnya ketika orang sibuk, orang berpikir aktif, menurut para pakar, itu katanya otak manusia berada pada gelombang beta. Gelombang beta ini kalau dalam bahasa yang sederhana, saya mau bilang, ya mungkin ketika gelombangnya terlalu sibuk, mikir sana sini, memproses informasi, sedang bekerja, sedang memikirkan sesuatu, sedang mencari solusi apapun itu, maka gelombang otak kita kayaknya kenceng gitu aja. Kalau saya bilang gelombangnya kenceng, gelombangnya sibuk, orang menyebutnya sebagai otak beta. Nah, belahan lain ada yang disebut dengan otak pada gelombang alfa. Gelombang alfa ini sebenarnya satu kondisi di mana ketika orang itu sudah mulai istirahat, mulai santai, duduk tenang, tidak lagi memikirkan kesibukan-kesibukan seperti pada siang hari, atau saat orang mau menjelang tidur dia sudah menghentikan aktivitas fisiknya, kemudian ya otomatis tindakan fisik berkurang, tindakan otak berkurang, maka dia mau menuju ke tahap istirahat. Kalaupun belum dikatakan tidur, barangkali dia santai duduk di ruang keluarga, membaca buku, atau mungkin kotak-katik HP sana sini, balesin chattingan, dan kemudian sebentar kemudian toh dia bakal tidur. Di posisi ini otak manusia itu lebih tenang, gelombangnya juga lebih tenang. Nah, pada kala manusia lebih jauh istirahatnya, maka dia masuk ke tahap tidur. Nah, tidur ini sebenarnya satu tahap di mana otak itu aktivitasnya berhenti bekerja. Orang bilang gelombang pada kondisi tidur itu ya gelombang theta, artinya lebih rendah dari gelombang alfa. Nah, tidur itu kalau kondisinya menjadi sangat pulas, sangat tentram, bahkan tidak ada mimpi pun di sana, itu orang bilang gelombang otaknya sangat tenang sekali. Orang bilang otak itu berada pada gelombang delta. Jadi ada 4 tahapan, teman-teman. Gelombang beta pada saat otak sedang sibuk, gelombang alfa ketika orang sudah mulai tenang, gelombang theta ketika orang masuk ke alam tidur itu, dan gelombang delta ketika tidur Anda itu, atau tidur seseorang itu menjadi sangat tenang, teduh, dan sama sekali aktivitas otak berhenti, bahkan mimpi pun tidak masuk di sana. Jadi sebenarnya pembicaraan terkait dengan terkait dengan apa yang disebut sebagai alam pikiran bawah sadar itu, ya tahap di mana otak masuk ke wilayah alfa, theta, dan delta ini boleh dikategorikan sebagai otak pada gelombang bawah sadar. Sementara yang melulu sadar itu adalah otak yang berada di dalam gelombang beta ketika kita sedang beraktivitas sibuk keseharian di kantor, di tempat kerja, dan di mana-mana itu. Saya pikir di tahap ini tidak terlalu teknis. Saya juga menghindari hal-hal yang teknis untuk bicara soal ini. Di tahap ini kita sudah bisa membayangkan bahwa yang disebut sebagai bawah sadar atau otak bawah sadar atau subconscious mind adalah bicara tentang gelombang otak yang sudah mulai tenang, tentram, tidur, teduh, dan kemudian sama sekali otak menghentikan aktivitasnya. Itulah dia alfa, theta, dan delta. Nah, kenapa orang bicara begitu sibuknya terkait dengan
pikiran bawah sadar ini. Ada apa sebenarnya? Banyak pakar, banyak penulis buku, banyak para ahli yang juga membicarakan soal ini. Kalau Anda buka di YouTube channel, banyak sekali orang juga bicara soal pikiran bawah sadar, kecerdasan bawah sadar, dan macam-macam. Di sini perkaranya, ternyata memang menurut penelitian, ketika seseorang itu bisa mengenali cara bekerjanya dua wilayah sadar dan bawah sadar ini bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk manusia bisa berinteraksi antara lahir dan batinnya. Gampangnya begitu. Jadi ini bicara lahir batin bisa, bicara bicara fisik non fisik bisa. Karena menurut penelitian, kemampuan terbesar otak manusia itu beradanya atau tersimpannya ya di wilayah bawah sadar ini. Secara presentasi, para pakar banyak menuliskan bahwa sebenarnya kemampuan otak sadar kita ini yang sangat hebat ini, bahkan bisa sampai ke ke tingkat pendidikan profesor, doktor, dan segala macam itu hanya berada pada wilayah gelombang otak sadar. Secara presentasi katanya range-nya itu di antara 12 sampai 15%. Katakanlah 15%. Itu berada di wilayah otak sadar, kemampuan otak dalam memproses macam-macam. Di 15% maksimal ini saja sebenarnya otak manusia kelihatannya sudah luar biasa hebat. Tapi itu belum seberapa. Karena yang jauh lebih hebat itu kemampuannya, itu justru berada di bawah sadarnya. Sekitar 85%, dan 85% itu berada di otak bawah sadarnya. Maka kalau melihat presentasi yang begitu besar, lagi-lagi menurut para pakar, dan saya yakin itu 100%, fenomena bawah sadar inilah sebenarnya yang mengendalikan sebagian besar daripada proses kehidupan manusia. Banyak sekali proses-proses yang terjadi di dalam diri manusia ini, termasuk pengendalian sistem tubuh kita itu, dikendalikan dari bawah sadar diri manusia. Misalnya begini, siapa yang mengendalikan tidur Anda, ya itu ya bawah sadar. Siapa yang mengendalikan sirkulasi darah Anda terus berputar, itu ya di bawah sadar itu mesin pengendalinya. Siapa yang membuat napas Anda keluar masuk terus menerus tanpa henti, itu ya peristiwa bawah sadar. Siapa yang mengajak Anda lapar, membuat Anda capek, dan kemudian Anda harus tidur, Anda butuh istirahat, itu ya bawah sadar. Tapi bawah sadar ini menurut para pakar itu bekerjanya harus mendapatkan input dari luar sebagian. Misalnya kemudian orang bisa mempercayakan macam-macam kehidupannya itu lewat mekanisme bawah sadar, gitu loh. Nah, kalau ditanya kenapa ini semua terjadi, ya saya tidak bisa menjawab secara pasti. Menurut saya ini adalah sebuah desain yang Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal ini mendesainnya seperti itu. Tugas kita memahami sebenarnya. Kita nggak bertanya kenapa itu bisa kayak begitu. Nah kemudian terus peran Tuhan itu apa? Nah itu kan repot itu. Repot betul kalau begitu. Ya saya pikir kalau pertanyaannya kemudian Tuhan di mana?
Ya, Tuhan itu di mana kemudian kalau kemudian seluruh kehidupan kita itu dikendalikan 85% oleh pikiran-pikiran bawah sadar kita. Menurut saya kalau saya mesti jawab ya Tuhan itu ya begitulah dipahami. Dia mendesain itu, mungkin dia menjadi bagian itu juga. Kan lebih enak mikirnya daripada kita mikir Tuhan di sono-sono jauh banget, di atas sekali, tinggi sekali, sehingga kita pun saking tingginya kita letakkan Tuhan itu kita malah bingung. Sebenarnya ketinggian Tuhan itu menurut saya ya operasional begitu ini. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut barangkali untuk kita bisa paham lebih konkret. Apakah ya seperti yang saya bilang ini, atau jangan-jangan sama sekali beda dengan yang saya bilang ini. Itu nanti aja, saya pikir kita butuh sesuatu yang operasional hari ini. Dan kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini, memang saya juga membaca sejumlah jurnal dan menelusuri, termasuk juga memahami banyak sekali dokumen-dokumen yang saya baca yang ditulis oleh pakar dalam negeri dan luar negeri, yang semua rata-rata hampir mengatakan sama, bahwa dalam diri manusia itu ada mekanisme yang perlu dipahami. Yang lebih anehnya lagi, nah nasib manusia itu ditentukan oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu kemudian mengeksekusi macam-macam lewat input-input yang diberikan secara sadar. Jadi kayaknya begini dia, ada hubungan yang harus sinkron gitu loh, antara pikiran sadar yang memberi input dan pikiran bawah sadar yang hanya menerima input. Dia nggak peduli. Artinya input itu negatif juga diterimanya, dia proses. Input itu positif ya dia terima, dia proses. Nah jadi ya bergantung. Artinya kalau tanpa sadar kita memberikan input-input yang negatif, maka hal negatif itulah yang kemudian dieksekusi. Nah bagaimana dong bawah sadar ini mengeksekusi semua itu? Lah, mengeksekusinya itu ya tetap lewat tindakan-tindakan sadar manusia ini. Karena dia adalah mesin yang memproses data positif dan negatif, kemudian ketika mau dieksekusi, mau diekspresikan, cara mengekspresikannya itu ya lewat tindakan fisik manusia. Nah kira-kira seperti itu uniknya. Saya pikir yuk banyak hal yang saya harus katakan ini dalam periode yang singkat ini, tapi kira-kira antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu secara umum saja dulu saya menjelaskan seperti itu. Nah kalau di suku saya itu suku Jawa. Di suku Jawa itu ada istilah jabang bayi. Artinya orang Jawa itu menggunakan istilah jabang bayi itu sebagai satu bentuk mekanisme ada sesuatu di dalam dirinya yang sifatnya kayak jabang bayi. Makanya kalau kita membaca naskah-naskah Jawa kuno, termasuk doa-doanya orang Jawa, itu selalu saja dalam setiap mantra-mantra doa-doa itu selalu menyebut jabang bayi. Nah artinya, loh kok orang Jawa bilang jabang bayi? Saya ya maklum, artinya ya orang Jawa itu ndak punya istilah lain. Dia nggak mengenal bawah sadar, dia ndak mengenal subconscious mind. Aku ya opo jane, orang Jawa gak ngerti itu. Maka mereka menemukan cara sendiri, mencarikan nama sendiri bahwa ada satu mekanisme di dalam diri setiap orang yang disebut dengan jabang bayi. Nah orang Jawa, lagi-lagi orang Jawa ini, percaya kalau apa yang disebutkannya itu si jabang bayi bakal mendengar. Si jabang bayi bakal menangkap itu, apapun itu, doa dan keinginannya, diserahkan lewat doa dan ditangkap oleh si jabang bayi. Nah kemudian orang Jawa percaya kalau si jabang bayi ini bakal mengeksekusi itu kemudian. Misalnya doanya kepingin punya mobil, pengen punya rumah.
ya, dia sambat sama jabang bayinya, kemudian jabang bayinya menangkap peristiwa itu sebagai perintah. Nah, kemudian si jabang bayi mengeksekusi itu. Si jabang bayi kemudian melaksanakan itu. Apakah ini kemudian ajaib? Ya enggak. Nanti prosesnya berjalan juga secara alamiah. Nah, misalnya seseorang pengen punya rumah, dia katakan setiap malam kepada jabang bayinya, ya, kemudian dia percaya bahwa dalam proses perjalanan kehidupan kemudian rezekinya kemudian yang dia rasakan semakin lancar, cara dia mengumpul uang menjadi lebih mudah, dan kemudian tiba-tiba saja dia menyadari bahwa uangnya sudah cukup untuk membeli rumah atau membangun rumah. Jadi pekerjaannya juga tidak ajaib, bukan bim salah bim kemudian jadi itu ya enggak. Ini kan hanya metodologi yang orang Jawa pakai untuk memahamkan dirinya bahwa di dalam mekanisme dirinya itu ada sesuatu yang mendengarkan, ada sesuatu yang bisa mengingat. Pertanyaannya paling-paling begini, lah kok mereka menyebutnya jabang bayi? Ya karena orang Jawa percaya bahwa sifat daripada mekanisme internal itu sifatnya kayak bayi. Bayi itu artinya nggak punya nalar yang berlebih. Dia bayi itu nggak bisa berdebat. Nah, jadi anak bayi itu ya seperti anak bayi itu, sampean mau kasih apa juga dia terserah, mau di gimana juga terserah, dibilangin apa juga terserah, bahkan dia pun nggak mau mendebat kita. Loh, kok perintahnya jelek misalnya begitu. Oh, nggak ada urusan. Nah, jabang bayi inilah yang kemudian kalau dalam dunia modern, dalam dunia sains itu disebut sebagai subconscious ini. Loh, jadi sebenarnya orang Jawa itu sudah punya pikiran-pikiran terkait dengan itu, hanya mereka tidak bisa memunculkan nama ilmiah. Kalau bagi orang Jawa ngomong jabang bayi itu wis marem, wis mantep. Yang penting kan yo rasanya gitu loh. Soal ketepatan kata ini kan soal waktu gitu loh. Nah, kalau orang Inggris itu biasanya senangnya ngomong subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Kita secara bahasa Indonesia sering mengatakan ya pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar. Lah kok cerdas? Lah memang dia pusatnya kecerdasan. Kan tadi saya bilang 85% kemampuan proses otak manusia itu tersimpan di bawah sadarnya. Nah, jadi kalau udah 85% itu artinya hampir hampir sempurna dia mengendalikan proses-proses dalam kehidupan kita ini. Penting bahwa kita itu paham gitu aja. Penting bahwa kita itu punya metodologi, punya pendekatan bahwa apapun itu perlu sinkronisasi, perlu komunikasi yang akrab antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi menurut saya ini bisalah ya kira-kira teman-teman paham gitu ya. Toh nanti saya akan banyak cerita soal ini. Jadi ini sebagai pengantar saja, sebagai introduction saja. Dalam tahapan-tahapan video berikutnya toh saya akan banyak bicara juga soal ini. Karena ini nanti akan saya pecah menjadi tema-tema tertentu yang setiap tema itu sebenarnya semakin bisa menunjukkan betapa saya mengajak Anda mengeksplorasi tentang pikiran-pikiran bawah sadar yang katanya hebat ini. Dalam bentuk slide saya juga membantu lewat teks yang akan saya unggah terus ke YouTube channel saya. Barangkali kalau dengerin saya ngomong begini ini agak kurang ceto ya, agak kurang kurang segera menangkap, karena kan orang ngomong itu kan harus cepet. Tapi sementara di video yang lain saya itu sudah mengunggah sejumlah slide video, tapi saya tapi saya videokan sehingga Anda punya waktu untuk menghentikan video itu, mempause-nya. Kemudian Anda bisa punya waktu untuk menganalisa kata-katanya. Itu pun nanti akan menambah pemahaman Anda
menjadi lebih luas terkait cerita dan apa namanya, juga termasuk rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini. Nanti kita akan tahu sesungguhnya aspek pikiran bawah sadar yang mengendalikan 85% daripada kehidupan manusia itu, nanti Anda akan tahu dari video-video slide saya itu. Nah, jadi bawah sadar itu intinya adalah mekanisme internal manusia yang dia menentukan banyak hal di dalam kehidupan diri manusia itu sendiri. Kita nggak butuh pertanyaan kenapa dan mengapa, butuh kita adalah memahami mekanisme dan cara kerjanya. Ya. Nah, jabang bayi kata orang Jawa, pikiran bawah sadar kata orang Indonesia, subconscious mind kata orang bule, orang barat sana, orang Inggris. Sebenarnya ini adalah hal yang sama yang kita perlu pahami, kita perlu ketahuin, dan kita perlu manfaatkan. Ya, kalau kita bisa memanfaatkannya, barangkali kita di tahap itu kita boleh bilang bahwa setidaknya kita punya pendekatan, setidaknya kita bisa memecahkan satu rahasia penting kenapa manusia diciptakan dalam struktur yang seperti ini. Struktur kita ini rumit, ada sistem macam-macam di sini. Ada sistem hormonal, ada sistem banyak sekali. Jadi saya nggak bisa cerita detailnya, masih sedikit sekali sesungguhnya yang kita tahu terkait diri kita ini. Kita memahami kenapa kita tiba-tiba sedih, kenapa kita tiba-tiba gembira, kenapa tiba-tiba kita murung, itu saja kita sudah repot kok. Ya kan? Jadi kita ngaku aja jujur bahwa kita tidak banyak tahu, kita belum banyak tahu. Maka kita butuh waktu terus belajar, mengeksplorasi, paling tidak kita membuka diri untuk terus belajar tahu. Dan paling tidak kita juga tidak mengatakan kalau saya sudah tahu. Karena biasanya orang kalau sudah mengatakan saya sudah tahu soal itu, ini sudah repot. Orang sudah tahu itu artinya nggak butuh tahu lebih banyak. Jadi kalau saya sih secara pribadi saya sering mengatakan aku nggak tahu banyak soal itu. Makanya aku mau belajar. Jadi saya juga nggak berlagak tahu. Yang kalau dalam istilah asing, saya ini saya ini menerapkan prinsip ignorance dalam diri saya. Ignorance itu artinya satu sikap di mana saya nggak tahu. Makanya dengan nggak tahu saya terbuka, saya ingin tahu. Nah, dengan begitu saya terus membaca, belajar banyak hal. Nah, sebagian yang saya dapatkan dari proses mengeksplorasi membaca itu ya nanti akan saya share, akan saya bagi ke Anda melalui video langsung seperti ini, dan sebagian melalui teks-teks slides yang saya videokan juga. Teman-teman, saya kira ini bisa membantu sebagai bentuk perkenalan awal. Ini bisa membantu sebagai bentuk masukan awal sebelum nanti saya bicara lebih jauh terkait aspek-aspek bawah sadar ini. Sekian saja menurut saya. Mohon maaf kalau penjelasan saya ini tidak terlalu formal. Ya, saya nggak di coaching oleh siapa-siapa, kemudian juga nggak pakai persiapan yang harus bagaimana gitu. Ruang di mana saya melakukan ini pun ya ruang kerja saya, ruang kantor saya pribadi di rumah, yang kelihatan di backgroundnya ini acak-acakan. Tapi menurut saya itu semua tidak penting. Yang penting itu bahwa saya ingin dekat dengan Anda, saya ingin sharing dengan Anda, buat kita bisa belajar bersama, kita bisa sinau bersama. Saya pikir apa yang saya pahami ini pentinglah kiranya juga saya bagi ke teman-teman, agar kita bisa mendapatkan manfaat. Dengan asumsi bahwa saya tidak pernah menganggap diri saya lebih pintar dari siapapun. Saya masih terus belajar setiap hari, setiap saat. Jadi teman-teman, saya kira itu saja. Saya akan segera sudahi pembicaraan saya untuk sesi ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf lah kalau misalnya saya terkesan kayak menggurui, terlalu pinter, atau tidak jauh dari perasaan itu.
jauh dari pikiran bahwa saya ini menggurui itu jauh sekali. Teman-teman selamat malam. Ketemu kembali di video yang akan datang. Terima kasih dan selamat istirahat karena waktunya juga sudah larut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.